Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ila jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami. Sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi yunabil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti kajian subuh virtual yang alhamdulillah sudah tak terasa sekarang sudah masuk ke edisi ke-72. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, diberikan keberkahan dan diberikan kelapangan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ketua PC Al-Irsyad dan para pengurusnya, yang mohon maaf belum bisa disebutkan satu persatu, dan juga pengurus dari Lajnah Dakwah, dan juga para Ar-Irsyadiyin, para asatizah, para jamaah sekalian Al-Irsyad, dan juga para penonton yang sudah ada bisa melihat di kajian yang hadir pada kajian subuh virtual ini, yang mana bisa disaksikan di YouTube Al-Irsyad Bandung. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kajian subuh virtual ini membawa keberkahan bagi kita semua, menambahkan wawasan serta ilmu untuk seraya menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah ada hadir pemateri kita, ini Ustadz Indra Kurniawan SAG. Ya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik Kang Fahmi. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Selamat datang Ustadz di kajian virtual ini. Alhamdulillah ini pada kesempatan kali ini alhamdulillah pas tanggal 12 Rabiul Awal, di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW tepat dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan alhamdulillah tema kita kali ini sangat luar biasa dan juga sangat berharga bagi kita untuk mempelajari, yakni meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, yang mana kita pernah mendengar dan juga belajar bahwa perjuangan beliau ketika berdakwah sangat tidak mudah, sangat perlu perjuangan, ya, sampai meneteskan air mata, meneteskan darah untuk memperjuangkan Islam ini sampai bisa kita nikmati, bisa kita beribadah dengan tenang. Baik, para hadirin sekalian, mari kita mulai kajian subuh virtual ini, edisi ke-72 ini, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada sambutan terlebih dahulu dari Ketua PC Al-Irsyad Kota Bandung, Ustadz Khalid. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman Irsyadiyin Kota Bandung dan juga seluruh peserta majelis subuh virtual yang dimuliakan oleh Allah.
Alhamdulillah pada pagi hari ini waktu Makkah pada subuh tadi saya sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kondisinya sangat padat. Ini posisi saya ada di lantai 2 ya, seperti yang terlihat oleh teman-teman. Sangat padat orang-orang tadi melaksanakan sholat subuh. Dan di depan saya, di belakang saya ya, terlihat ada Ka'bah. Saya berdiri tepat di lantai 2. Ya, saya mendoakan kepada seluruh irsyadiyin Kota Bandung dan juga para peserta yang setia mengikuti kajian subuh virtual. Kiranya oleh Allah senantiasa diberikan nikmat kesehatan, diberikan berbagai kemudahan dan juga diberikan keluasan rezeki sehingga suatu saat nanti insya Allah bisa berziarah ke Madinah dan juga bisa melaksanakan baik haji maupun umrah. Dari Makkah saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Ketua PC kita sedang umroh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan juga doa dari beliau di depan Ka'bah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa hadir ziarah, ya, hadir ziarah ke makam Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya mari kita belajar bersama, yaitu bertemakan tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW periode Mekah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Indra Kurniawan SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bisa share ya. Saya mau share materinya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin hafizakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hafizakumullah, sangat berbahagia pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua di Al-Irsyad. Ini adalah nampaknya kesempatan pertama saya ya bisa berjumpa dengan teman-teman Al-Irsyad ya. Mudah-mudahan ini pertemuan pertama ini menjadi awal ya bagi kita untuk terus bersilaturahim, saling mendukung di dalam dakwah ya, semakin memperkuat dakwah Islam khususnya di Kota Bandung ini ya, Masya Allah. Hadirin hafizakumullah, saya diberi amanah untuk menyampaikan sebuah materi ya, pembahasan tentang gerakan dakwah Nabi SAW pada marhalah Makkah atau fase Makkah ya. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita teladani ya dari perjuangan Rasulullah SAW di periode Makkah ini. Bapak Ibu hadirin hafizakumullah, tentu saja pembahasan tentang sirah nabawiyah ini bukan sesuatu yang baru ya. Ini hanya sekedar untuk menyegarkan saja ya,
menyegarkan ingatan kita, menyegarkan pemahaman kita tentang dakwah Rasulullah SAW. Hadirin hafidhakumullah, kita tahu bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masyarakat Arab, orang-orang Quraisy ya, yang saat itu dikenal dengan istilah masyarakat jahiliyah. Ya. Masyarakat jahiliyah itu maksudnya adalah wallahu alam adamul ma'rifah. Ya. Tidak memiliki ma'rifah, tidak memiliki pemahaman yang benar, tidak mengetahui bagaimana, tidak mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, tidak mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar, dan tidak mengetahui aturan-aturan hidup yang benar. Ya. Jadi jahiliyah itu artinya adalah adamul ma'rifah, tidak memiliki pengenalan, pemahaman yang benar ya tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengetahui cara beribadah yang benar, dan tidak mengetahui aturan-aturan di dalam kehidupan yang benar supaya hidupnya itu berjalan dengan teratur ya, sehingga terwujud al-hayatul munadzamah, kehidupan yang teratur. Nah, kita melihat bahwa ada penyimpangan-penyimpangan akidah. Ketika Rasulullah SAW hadir di kota Mekah, melihat adanya penyimpangan akidah. Dari penyimpangan akidah itu kita diantaranya adalah bagaimana mereka orang-orang Arab jahiliyah itu menyembah malaikat, ya, karena menganggap bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Mereka juga menyembah jin ya sebagai sekutu-sekutu Allah. Mereka menyembah, sebagian mereka ada yang menyembah benda-benda langit. Ya, ini semua diceritakan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Quran surat An-Najm, di dalam Quran surat Al-An'am, di dalam Quran surat Fussilat. Ya, tentang hal ini bisa dirujuk ya. Saya tidak bacakan tapi silakan nanti dirujuk gitu. Gambaran-gambaran masyarakat jahiliyah pada masa Rasulullah SAW. Bukan hanya penyimpangan akidah, ya, tetapi juga penyimpangan akhlak. Ya. Meminum khamar, ya, judi, melakukan zina, yang perempuannya tabarruj, ya, bersolek mempertontonkan dirinya untuk menarik perhatian laki-laki, gitu. Pencurian, perampokan, ya, peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, yang kadangkala peperangan tersebut ya terjadi bukan disebabkan oleh hal-hal yang besar ya. Misalnya di dalam sejarah bangsa Arab itu ada peperangan yang disebut dengan perang Dahis dan Ghabar ya. Ini perang Dahis dan Ghabar ini berlangsung 40 tahun ya peperangannya itu. Ini diakibatkan oleh apa? Perselisihan di arena pacuan kuda misalnya. Begitu ya. Ada perang Basus ya. Perang Basus itu terjadi sepanjang tahun. Ini diakibatkan terlukanya seekor unta ya yang menyebabkan peperangan ya. Basus ini nama unta ya, nama seekor unta gitu. Nah, ini ya perampokan, pencurian ya, peperangan, kemudian juga tawaf dilakukan secara telanjang ya, laki-laki perempuan. Ini penyimpangan akhlak ya. Mereka melakukan semua itu karena memang tidak ada bimbingan ya, tidak ada hidayah, tidak ada agama yang mengatur mereka kemudian mengatur dirinya sendiri gitu. Penyimpangan akhlak, penyimpangan akidah juga terjadi. Mereka ini berada dalam kondisi lemah ya, dalam kondisi tafarruq, tercerai-berai. Pada saat itu ya Bapak Ibu sekalian, memang ada kerajaan-kerajaan ya di wilayah Arab itu. Ada kerajaan Yaman, ada kerajaan Munadhirah, kemudian ada kerajaan Ghassaniyah gitu. Tapi dalam posisi lemah ya. Kerajaan Yaman
kerajaan Munadhirah, kemudian kerajaan Ghassaniyah ini kerajaan-kerajaan yang akhirnya menjadi kerajaan-kerajaan satelit ya. Kerajaan-kerajaan yang satelit yang tunduk itu pada kekuatan kalau tidak ke Persia atau Romawi gitu, masing-masing kerajaan ini. Dan mereka ini saling berganti ya, berada di bawah kekuasaan Persia atau Romawi gitu. Dan ketika setiap kabilah-kabilah ini ya, masing-masing ini mereka hanya memperhatikan kabilahnya masing-masing ya, dan tidak ada persatuan di antara masyarakat Arab itu. Justru yang terjadi adalah peperangan-peperangan di antara mereka seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Nah, kondisi seperti itu, ini gambaran sekilas saja ya. Dalam kondisi seperti itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul ya, seorang utusan. Dan ini digambarkan ya di dalam Al-Qur'an, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ya. Jadi Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan ke tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu sebagai rahmat, sebagai bagian nikmat ya, nikmat kepada bangsa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ya, tilawah, membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yuzakkikum ya, menyucikan hati mereka, jiwa mereka dengan ajaran Islam, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, diajarkan kepada mereka kitab hikmah yang berisi aturan-aturan, yang berisi manhaj ya, ta'limul manhaj, mengajarkan pedoman hidup kepada manusia, yakni dengan Al-Qur'an dan sunnahnya begitu. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah mereka membawa risalah terakhir kepada umat manusia, dan ini sebuah sebuah rahmat yang demikian besar ya, nikmatul kubro ya, kenikmatan yang sangat besar kepada bangsa Arab khususnya dan umumnya kepada seluruh umat manusia ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada umat manusia ya. Nah, ini yang harus kita ambil pelajaran, dilakukan dakwah secara manhaji ya. Dakwah yang Rasulullah lakukan itu bukan dakwah yang infialiyah ya, bukan dakwah yang sekedar luapan sikap tindakan yang emosional ya, bukan dakwah yang tahawur. Tahawur ini reaksioner ya, nekat, ceroboh gitu, sembrono ya. Bukan juga dakwahnya itu dakwah yang afawiyah, yang asal-asalan gitu. Tetapi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dakwah yang dilandasi dengan basirah ya, dengan ilmu, dengan pandangan yang jauh ke depan, bukan dakwah yang tambal sulap ya, bukan dakwah yang tarqiyah begitu. Tapi dakwah Rasulullah ini adalah dakwah yang manhaji ya, dakwah yang terstruktur ya, dakwah yang berpedoman dengan langkah-langkah yang jelas begitu ya, dengan bimbingan wahyu tentu saja begitu. Dan ini harus kita ambil pelajarannya ya, bagi gerakan dakwah, bagi organisasi dakwah seperti Al-Irsyad ini, kita semua ya, ini harus mengambil pelajaran gitu dari bagaimana gerakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bergulir begitu. Nah, bagaimana ya? Tentu saja ini merupakan sesuatu yang sifatnya memperhatikan konteks ya pada masa itu ya. Nah, Rasulullah memulai dakwahnya ini dengan sirriyah, dengan sembunyi-sembunyi ya. Ini dilakukan sebagaimana sudah kita ketahui bersama ya, hadirin hafizakumullah, bahwa Rasulullah melaksanakan dakwah sirriyah ini selama 3 tahun.
Kenapa Syria? Kenapa sembunyi-sembunyi? Ya tentu saja belum memungkinkan gitu ya, belum memungkinkan secara jahriyah, secara terang-terangan gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah ini secara sembunyi-sembunyi karena untuk menjaga gitu, agar kemudian dakwah ini bisa tumbuh ya tanpa gangguan gitu di awal-awal ini ya. Jadi tidak langsung konfrontasi dakwah ini dilakukan, tetapi secara bertahap ya, tumbuh sedikit demi sedikit, kemudian membangun dulu pondasinya ya. Nah, selama 3 tahun inilah as-sabiqunal awwalun ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini digembleng, dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka ini menjadi menjadi penggerak-penggerak dakwah ya, menjadi penggerak-penggerak dakwah yang siap mengorbankan tenaganya, pikirannya gitu, karena dakwah ini bukan aktivitas yang ringan, tapi dakwah ini adalah merupakan aktivitas yang bebannya ini demikian luar biasa berat, dan dia hanya bisa dipikul oleh orang-orang yang memiliki azam yang kuat gitu. Nah, orang-orang yang memiliki azam yang kuat ini tidak mungkin ya hanya sekedar mengandalkan dorongan emosional gitu. Tetapi orang-orang yang menggerakkan dakwah ini haruslah orang-orang yang betul-betul sudah terbina ya, sudah kokoh akidahnya, sudah kokoh akhlaknya, siap memikul beban, siap menghadapi jalan dakwah yang demikian terjal gitu. Nah, selama 3 tahun ini ya, selama 3 tahun ini as-sabiqunal awwalun, mereka digembleng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebelum kemudian nanti memasuki era di mana harus dakwah secara jahriyah ya, secara terang-terangan. Jadi ketika dakwah Syria ini, Rasulullah ini berdakwah, mengajak kepada orang-orang yang memang diperkirakan akan menyambut dakwah ya, orang-orang yang memiliki potensi kebaikan gitu. Jadi mereka ini dakwah pada saat itu tidak secara terang-terangan gitu ya ke publik pada saat itu gitu, karena memang dalam rangka pengasasan ya, menyiapkan batu bata untuk tegaknya dakwah Islam pada saat itu ya. Rasulullah SAW, nah di sini dijelaskan bagaimana Rasulullah merekrut ya para pendukung dakwah ya, tidak dilakukan secara terbuka, tidak dilakukan di pertemuan-pertemuan atau majelis-majelis umum, tapi dilakukan berdasarkan seleksi, berdasarkan pilihan gitu. Nah, pada tahapan dakwah Syria ini luar biasa, tapi ya Rasulullah ini bisa merekrut dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita ya. Jadi ketika dakwah as-sabiqunal awwalun itu kalau kita perhatikan, ini adalah terdiri dari berbagai kalangan. Ada orang-orang merdeka, ada dari kalangan kaum budak, ada kalangan laki-laki, ada kalangan wanita, ada kalangan pemuda, ada kalangan orang-orang tua gitu. Dan di setiap kabilah itu ada perwakilan-perwakilannya lah begitu ya, di setiap kabilah itu. Nah, jadi segenap bangsa Quraisy pada saat itu, kabilah dari setiap suku bangsa Quraisy pada saat itu ada yang menjadi seorang muslim gitu ya. Jadi hampir tidak ada keluarga di Makkah kecuali 1 atau 2 orang anggota ini telah masuk Islam ya. Nah, ini bagaimana gitu ya, Rasulullah berdakwah secara sistematis gitu ya, melangkah secara sistematis, bertahap ya, merekrut pendukung dakwah dalam keadaan dakwah Syria seperti itu. Jadi menghindari benturan ya, menghindari benturan. Pada saat itu, pada saat awal dakwah, pada saat dakwah Syria itu Rasulullah tidak langsung frontal berbenturan dengan masyarakat jahiliyah pada saat itu ya.
Dan orang-orang Quraisy ya, orang-orang Quraisy pada saat itu tidak terlalu ambil pusing gitu ya. Jadi mereka ini juga mendengar ya. Mereka juga mendengar ada orang-orang yang tidak suka melakukan penyembahan kepada berhala gitu ya. Mendengar juga gitu, tapi tidak ambil pusing orang-orang Quraisy pada saat itu karena mengira orang-orang ini tidak ada bedanya dengan golongan Hanifiyah. Ya, golongan Hanifiyah ini adalah sebutan bagi bangsa Arab, memang tidak banyak ya, mungkin hanya 1-2 orang saja di Mekah pada saat itu yang mereka mendakwa sebagai pengikut Nabi Ibrahim, pengikut ajaran Nabi Ibrahim. Mereka tidak melakukan penyembahan berhala. Di antaranya siapa? Zaid bin Amr bin Naufal, ya. Waraqah bin Naufal, kemudian Umayyah bin Abu Salm, ya. Ini di antaranya contohnya ya, 3 orang ini gitu. Nah, orang-orang Quraisy waktu itu ketika mendengar ada orang-orang ini paling nggak beda-bedanya lah dengan orang-orang itu, ya. Dan dibiarkan saja. Dibiarkan kenapa? Karena mereka tidak mengganggu, gitu, ya. Tidak ada benturan-benturan gitu antara orang-orang Quraisy dengan golongan Hanifiyah ini. Hanya sekedar ya mereka nggak mau menyembah berhala gitu, begitu saja gitu ya. Nah itu dimanfaatkan kondisi seperti itu ya Rasulullah untuk ya atau membina ya, membina para sahabatnya, menyiapkan para sahabatnya untuk sebuah nanti ya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara terbuka, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini dalam salah satu buku ya, dalam salah satu buku yang ditulis oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, beliau mengatakan bahwa pada periode Siriyah ini, jadi orang-orang Quraisy itu justru lebih memperhatikan golongan Hanifiyah ya daripada memperhatikan kaum muslimin. Ini kata Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban. Kenapa? Karena orang-orang Hanifiyah ya tadi ya, Zaid bin Amr bin Naufal, dia ini pernah menyatakan keraguan ya kepada orang-orang Quraisy, tidak menyukai ya penyembahan berhala, walaupun dia juga tidak bisa melakukan lebih jauh, hanya sekedar seperti itu saja, mengkritisi saja gitu terhadap sembahan orang Arab. Tapi kaum muslimin sama sekali tidak ada keluar komentar gitu ya, tidak ada sama sekali upaya-upaya dakwah yang dilakukan secara terang-terangan mengkritik gitu ya, mengkritik akidah mereka gitu, tidak ada saat itu pada masa periode Syria. Jadi betul-betul Rasulullah ini menyiapkan batu bata dulu, menyiapkan pondasi dulu ya, tidak reaksioner gitu, apalagi angkat senjata gitu ya, tidak ada gitu pada periode Makkiyah itu, tidak ada angkat senjata, tidak ada perdebatan dengan orang-orang Quraisy pada saat itu ya, tapi betul-betul menyiapkan tadi ya pondasinya, menyiapkan dulu batu batanya, orang-orangnya yang siap untuk memikul beban dakwah ke depan ya. Nah fokusnya pun pada periode Siriyah dan pada masa Makkiyah itu adalah penanaman akidah. Nah ini ya, jadi betul-betul dulu menanamkan akidah, menanamkan hal-hal yang prinsip gitu. Jadi ajaran-ajaran Islam yang prinsip. Ini sebagaimana digambarkan di dalam salah satu hadis Rasulullah ya, hadis riwayat Bukhari ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Jadi kata Aisyah, sesungguhnya yang pertama kali diturunkan dari Al-Qur'an itu adalah surat-surat pendek. Fiha, yang di dalamnya itu dzikrul jannati wan nar. Ya. Disebutkan tentang surga, disebutkan tentang neraka. Hatta sampai kata Aisyah, idza thaban nasu ilal Islam, ketika orang-orang sudah, maksudnya kaum muslimin ini sudah kokoh ya, sudah kokoh keislamannya, akidahnya, barulah kemudian nazalal halal wal haram. Ya, barulah pada periode Madinah turun ayat tentang al halal wal haram ya, tentang ini halal, ini haram. Pada periode Madinah, pada fase Madinah atau marhalah Madaniyah gitu.
belum turun pada masa Makkiyah itu hal-hal yang bersifat aturan-aturan berupa hukum-hukum. Kata Aisyah, ya ini komentar Aisyah ya, walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra. Kalau seandainya, kata Aisyah, kalau seandainya ayat yang turun pertama kali di Mekah itu la tashrabul khamra, jangan meminum khamr. Laqalu, pastilah mereka itu, orang-orang Quraisy itu akan mengatakan la nada'ul khamra abadan. Kami tidak akan meninggalkan khamr ya selamanya gitu. Kemudian kata Aisyah, walau nazala la taznu. Kalau seandainya yang turun pertama kali itu la taznu, jangan kalian mengerjakan zina. Laqalu, pastilah kata Aisyah, orang-orang Quraisy itu akan mengatakan la nada'uz zina abadan. Kami tidak akan meninggalkan zina selamanya ya. Nah, laqad nazzala bi Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inni la jariyatun al'ab, kata Aisyah, dan sungguh ya di Mekah itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu kata Aisyah, aku ini adalah masih seorang gadis ya yang masih suka main-main gitu ya. Balisa atau mau'idhuhum wasa'atu adha wa amar ya. Jadi turun ayat yang terkait dengan masalah hari kiamat. Jadi masalah-masalah akidah dulu ya. Wa ma nazzalat suratul Baqarah, dan tidaklah diturunkan surat Al-Baqarah yang isinya itu tentang hukum-hukum, wan nisa, dan surat An-Nisa, illa wa ana indah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kecuali ketika aku ini sudah tinggal bersama Rasulullah, serumah dengan Rasulullah di Madinah. Nah, ini pelajarannya Bapak Ibu hafizakumullah ya, bahwa tentu harus disesuaikan dengan konteks di mana kita berada ya, tetapi intinya bahwa di dalam dakwah ini kita harus memperhatikan tahapan gitu. Jangan kita ini datang gitu ke sebuah masyarakat langsung memulai dakwah kita ini dengan mengatakan ini halal, ini haram gitu ya. Gitu. Jadi belum apa-apa kita ini udah langsung ditinggalkan gitu ya. Jadi kita harus pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan dakwah ke masyarakat ini, kita harus mengenal gitu kondisi masyarakat kita ini dengan baik ya. Dari mana dulu kita masuk gitu ya. Yang penting kita masuk dulu, nanti sedikit demi sedikit kita coba tanamkan gitu ya. Kita beri kesempatan mereka ini untuk bertahap mengenal ajaran Islam ya. Nah, setelah kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'mar ya. Wahai Muhammad, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang musyrik. Yang dimaksud, saya pernah membaca dalam tafsirnya itu bahwa yang dimaksud wa'arid anil musyrikin ya, berpaling dari orang-orang musyrik itu artinya jangan sampai kita meladeni benturan-benturan dengan orang-orang musyrik begitu. Jadi setelah ayat ini diturunkan, kemudian juga di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Barulah ini merupakan deklarasi ya, dakwah secara jahriyah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian diceritakan sebelum naik ke Bukit Safa itu kan Rasulullah juga mengumpulkan dulu kaum kerabatnya ya. Mengumpulkan sekiranya 40 orang, dikumpulkan. Rasulullah kemudian memperkenalkan setelah melaksanakan makan-makan, setelah makan-makan beres, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa beliau mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mendapatkan penentangan dari Abu Lahab pada saat itu ya. Dan kemudian Rasulullah juga naik ke Bukit Safa, memanggil seluruh kabilah ya, berkumpul tiap-tiap orang dari kabilah itu yang tidak bisa hadir mengutus orang ya, mendengar apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Nah, disitulah juga Rasulullah menyampaikan ya bahwa beliau akan memberikan peringatan kepada mereka tentang azab ya, azab yang keras yang akan ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak bertauhid kepadanya. Nah, ini pun ditentang oleh
Abu Lahab, ya. Ini dakwah secara jahriyah, dan mulailah di sini penentangan kepada dakwah ini muncul. Penyiksaan kepada para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi pada saat itu, terutama sekali kepada mereka-mereka yang tidak memiliki kabilah pelindung, ya. Jadi orang yang datang dari luar negeri, datang dari Yaman misalnya ke sana, tidak ada kabilah pelindung di Makkah. Nah, ini yang menjadi sasaran empuk gitu ya. Sasaran empuk mendapatkan penyiksaan begitu ya. Nah, Rasulullah ini tadi saya ceritakan di awal ya, menyeru juga kerabatnya ya, menyeru kerabatnya yang terdekat, ya ini kalangan Bani Hashim, Bani Muttalib ya, mengumpulkan mereka tadi menyampaikan ajaran Islam. Tapi tadi ya ditentang oleh Abu Lahab ya, ditentang oleh Abu Lahab. Nah, tapi di dalam pertemuan dengan kaum kerabatnya itu Rasulullah mendapatkan hasilnya itu adalah Abu Lahab mendeklarasikan perlindungan dan pembelaan kepada Abu Thalib. Jadi ketika Abu Lahab mengacaukan pertemuan Rasulullah dengan kaum kerabatnya itu, pada saat itu Abu Thalib mengatakan, demi Allah, aku akan tetap melindungi dan membelamu. Tetapi aku sendiri tidak dapat meninggalkan agama Abdul Muttalib ya pada saat itu. Nah, inilah ya kata-kata inilah yang kemudian dipegang oleh Rasulullah, dan Rasulullah bisa bebas menyampaikan dakwah secara terang-terangan ya. Dan orang-orang Arab karena tahu bahwa Rasulullah ini dilindungi oleh Abu Thalib yang saat itu menjadi pemimpin Quraisy ya. Mereka tidak bisa mengganggu lebih kepada Rasulullah gitu ya, hanya mempersekusi bahasa kita sekarang. Hanya mempersekusi tapi tidak bisa mengganggu lebih, misalnya sampai membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada perlindungan dari Abu Thalib ya. Bani Hashim, Bani Muttalib yang siap membela walaupun mereka misalnya tidak masuk Islam, karena ada ikatan kekerabatan yang mereka siap membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, Rasulullah SAW ini saya ambil dari bukunya Syekh Muhammad Munir Al-Ghalban ya. Jadi setelah yakin Rasulullah itu mendapatkan pembelaan dari Abu Thalib, mulailah melancarkan dakwah Nasrul Hidayah yang menyebarkan petunjuk agama gitu ke tengah-tengah masyarakat. Nah, beliau ini memanfaatkan tadi perlindungan dari Abu Thalib ya. Jiwar, disebutnya jiwar ya. Jiwar, ijarah atau jiwar. Jadi perlindungan dari Abu Thalib atau himayah ya dari Abu Thalib. Dan dalam aturan hukum jahiliyah pada saat itu atau adat kebiasaan orang-orang jahiliyah, ketika seseorang itu mendapatkan himayah, mendapatkan jiwar dari satu kabilah, maka kabilah yang lain itu tidak bisa mengganggu. Ya, kalau kabilah itu ada yang mengganggu, maka itu sama dengan nantang kepada kabilah yang memberikan jiwar atau memberikan himayah gitu ya. Makanya itu yang dimanfaatkan oleh Rasulullah gitu. Jadi adat kebiasaan jahiliyah yang kemudian dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk melindungi dakwahnya gitu. Ya. Nah, hadirin hafizakumullah, Rasulullah SAW pada saat itu walaupun dakwah sudah dilakukan secara terbuka, tetapi tetap Rasulullah ini merahasiakan siapa saja gitu orang-orang yang sudah masuk Islam. Ya. Jadi kalau istilah kita sekarang, organisasinya nggak dimunculkan gitu ya, nggak dimunculkan siapa saja orangnya itu nggak dimunculkan. Tahu bahwa ada Muhammad yang menyampaikan dakwah tauhid, tetapi pengikutnya itu siapa, mereka itu juga nggak paham ya, karena Rasulullah juga tidak terang-terangan ya, orang-orang yang lain juga tidak terang-terangan menampakkan keislamannya walaupun dakwah sudah terang-terangan. Nah, waktu itu Rasulullah mengadakan, saya kasih istilah ya, pengajian rutin gitu ya. Kalau kita sekarang sudah bebas ya gitu, al-irsyad ya, majelis-majelis taklim yang lain sudah terang-terangan, kalau sekarang tidak ada halangan bagi kita gitu. Tapi waktu itu Rasulullah mengadakan pengajian rutinnya itu secara tersembunyi ya di rumah Arqam bin Abil Arqam, dan ini menjadi markas ya, menjadi markas dakwah ya. Jadi bahaya kalau ini diumumkan ya, bisa
bubarak kan gitu pengajian gitu ya. Seperti zaman sekarang sudah ada yang dibubarin ya pengajian. Betul. Waktu itu ya betul-betul dirahasiakan. Dan kenapa gitu ya? Kenapa? Ini ada pembahasan dari siapa Syekh Munir Al-Ghadban ini. Kenapa yang dipilih itu rumah Arqam bin Abil Arqam gitu ya? Arqam ini sebut seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang umurnya belum, kalau tidak salah belum mencapai melebihi 17 tahun gitu ya waktu itu gitu. Dan dia ini Arqam ini adalah seteru dari kabilahnya Arqam ini adalah seteru dari atau saingan dari kabilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan rumah ini sebetulnya dekat dengan area Ka'bah kan gitu ya, karena rumah Arqam bin Abil Arqam itu kan ada di daerah di kaki bukit Sofa ya, kaki bukit Sofa. Areanya juga sekarang di tempat saing kita bisa tahu ya, ada itu Babul Arqam ya, Babul Arqam. Nah itu dulunya disitulah area rumah Arqam bin Abil Arqam itu ya. Nah tapi memang kemudian seiring dengan penentangan dakwah diketahui ya, akhirnya ada orang-orang yang diketahui mereka ini sudah masuk Islam. Nah akhirnya mereka ini terutama tadi yang saya sebutkan, mereka dari kalangan-kalangan yang lemah ya, mereka yang tidak punya kabilah pelindung ya, mereka yang hanya sekedar misalnya seorang budak, ketika diketahui oleh tuannya bahwa mereka itu sudah masuk Islam maka disiksa ya. Bilal bin Rabah gitu ya, kemudian Yasir ya, Amr bin Yasir gitu, itu disiksa sedemikian rupa ya oleh kalangan Quraisy pada saat itu. Nah tapi dalam kondisi menghadapi ujian dan cobaan yang seperti itu, kaum muslimin belum diperintahkan untuk melakukan perlawanan. Jadi akhirnya apa yang dilakukan? As-sabru 'alal bala ya. Hanya mereka bersabar saja menanggung berbagai macam bala, berbagai macam cobaan pada saat itu, tidak melakukan perlawanan gitu saat itu ya. Gitu. Dilawannya dengan kesabaran aja gitu. Karena belum ada perintah untuk mengangkat senjata pada saat itu gitu. Ya. Ini kisah yang disampaikan oleh Khabbab ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Khabbab radhiyallahu anhu dia berkata, mereka ini sampai ketika mendapatkan hantaman ya, hantaman penyiksaan, mereka mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah sedang berbaring ya di bawah bayangan Ka'bah, berbantalkan kain yang beliau miliki, kata Khabbab. Lalu kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan untuk kami? Ya, tidakkah engkau mendoakan kami? Gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW berkomentar, sungguh menceritakan ya, sunnatud dakwah, sunnah dalam dakwah itu akan menghadapi seperti itu. Ya. Sungguh kata Rasulullah, ada di antara orang-orang beriman sebelum kalian yang dia itu ditangkap ya karena apa? Karena menjaga akidahnya. Lalu kemudian setelah ditangkap, digali tanah, mereka kemudian ditanam di sana. Kemudian dibawa gergaji dan diletakkan di atas kepalanya, lalu dibelah dua gitu. Kepalanya itu sampai daging dan uratnya itu juga ada yang disisir dengan sisir dari besi. Tapi semua itu tidak menghalangi mereka dari agamanya. Demi Allah, kata Rasulullah, agama Islam ini akan sempurna. Sehingga seorang pengendara bisa berjalan dari Son'a sampai Hadramaut ya, dalam keadaan tidak takut kecuali kepada Allah dan kecuali mengkhawatirkan serangan serigala pada kambingnya ya. Dan kalian ini tergesa-gesa ya. Jadi tergesa-gesa. Jadi ketika tidak sabar menghadapi ujian dan cobaan, dikatakan oleh Rasulullah tergesa-gesa gitu ya. Jadi waktu itu sabar aja menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan ya. Bahkan saat itu untuk segelintir orang, untuk orang-orang tertentu saja diperbolehkan menampakkan kemurtadan ya, menampakkan kemurtadan. Tapi ini hanya orang tertentu saja, tidak seluruhnya ya.
Ini Said bin Jubair, salah seorang ulama ini ya, murid dari Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah orang-orang musyrikin melancarkan siksaan kepada sahabat Nabi SAW sampai kemudian siksaan itu, karena demikian kerasnya siksaan itu, membolehkan mereka, maksudnya dibolehkan oleh Rasulullah untuk, tanda kutip ini, meninggalkan agama mereka, maksudnya adalah menampakkan kemurtadan, mengucapkan kata-kata ya seolah-olah mereka ini sudah mengikuti orang-orang Quraisy begitu. Kata Ibnu Abbas, iya demi Allah, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya orang-orang musyrik memukuli salah seorang mereka, maksudnya dari kaum muslimin, kemudian setelah mereka itu tidak diberi makan, tidak diberi minum, ya, sampai tidak bisa duduk, ya, akibat siksaan itu. Dan akhirnya mereka ini dengan terpaksa, ya, mengikuti apa yang mereka inginkan, ya, yaitu kata-kata kemusyrikan. Sampai kata Ibnu Abbas, mereka itu berkata Lata dan Uzza adalah, ketika ditanya apakah Lata dan Uzza adalah Tuhanmu selain Allah, mereka menjawab iya, gitu. Dan itu diizinkan ya oleh Rasulullah untuk orang-orang tertentu saja. Ya. Sampai bahkan ini, sampai kata Ibnu Abbas, sampai ketika ada kumbang melintas, lalu ditanyakan kepada mereka, apakah kumbang ini Tuhanmu selain Allah? Mereka menjawab iya, gitu. Nah, ini diperbolehkan bagi orang-orang tertentu saja. Tadi orang-orang yang tidak memiliki kabilah pelindung, ya, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, gitu ya. Ini sampai diperbolehkan mengucapkan kalimat seperti itu, ya. Dan orang-orang yang teguh tidak mau mengatakan kalimat seperti itu, ya akhirnya dibunuh kan gitu ya. Seperti Yasir dan Sumayyah kan gitu ya. Yasir dan Sumayyah akhirnya dibunuh karena tidak mau mengucapkan kata-kata kemurtadan. Sedangkan Amr bin Yasir, dia mengucapkan kata-kata kemusyrikan ya, setelah itu, dan itu kemudian diizinkan oleh Rasulullah. Ketika dia datang kepada Rasulullah, Amr bin Yasir ini, ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, apa? Kenapa kamu celaka? Aku telah mengucapkan kata-kata yang mereka inginkan. Kemudian apa kata Rasulullah? Ini dalam sirah ya, dalam riwayat sirah disebutkan, kalau mereka meminta lagi, kata Rasulullah, untuk mengucapkan kalimat itu, maka ucapkanlah. Maka ucapkanlah, kata Rasulullah. Jadi dalam kondisi seperti itu, ya, hanya bagi orang-orang tertentu itu diperbolehkan, ya, gitu. Nah, karena tekanan tekanan dakwah ini semakin kuat, ya, akhirnya Rasulullah juga mengizinkan para sahabat itu untuk berhijrah. Waktu hijrahnya adalah ke Habasyah. Ya, melintasi lautan, ya, melintasi lautan ke sebuah kerajaan Nasrani pada saat itu, ya. Tapi memang rajanya, ya, rajanya adalah seorang yang adil. Ini disebutkan dalam salah satu hadis, ya, dimuat dalam buku Manhaj Haraki, ya. Sebaiknya kalian pergi ke Habasyah, kata Rasulullah, karena di sana ada seorang raja yang adil. Di dalam kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya. Di sana adalah bumi kejujuran, sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kalian. Maka berhijrahlah. Waktu itu diantaranya adalah Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan menyewa kapal laut, mereka melintasi, ya, dari Mekah menuju ke wilayah Habasyah atau wilayah Ethiopia, ya, saat ini. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga agama mereka. Karena Utsman ini termasuk yang disiksa oleh kabilahnya, oleh keluarganya sendiri, gitu. Disiksa, maka melakukan hijrah, ya. Yang pertama ini hijrah ke Habasyah, gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar diantaranya disebutkan, ya, di dalam riwayat itu memanfaatkan perlindungan dari musyrikin. Ya, jadi ijarah, ya, jiwar atau himayah, gitu. Himayah. Ya. Jadi Rasulullah SAW tadi sudah disebutkan, beliau memanfaatkan jaminan keamanan dari Abu Thalib. Ya. Nah, ini Rasulullah bersabda, Quraisy tidak dapat melancarkan suatu tindakan yang tidak aku sukai sampai Abu Thalib kemudian wafat, meninggal dunia.
Gitu. Ya, ketika Abu Thalib wafat, baru mereka ini semakin melancarkan serangannya kepada Rasulullah. Ya. Kemudian juga Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk hijrah keluar dari Makkah, dan diizinkan oleh Rasulullah karena tekanan yang demikian luar biasa pada saat itu. Nah, ketika di jalan, ketika akan keluar dari Makkah, bertemu dengan Ibnu Dagnah. Ketika Ibnu Dagnah ini sahabat teman ya, mitra dari Abu Bakar gitu. Ketika mengetahui Abu Bakar akan keluar, kemudian Abu Dagnah mengumumkan kepada orang-orang Quraisy ya, bahwa Abu Bakar sudah berada dalam jiwar, dalam perlindunganku ya. Kalau istilah sekarang mungkin suaka begitulah ya. Diberikan suaka, tidak boleh diganggu. Orang-orang Quraisy kemudian nanya ya, apakah kamu sudah masuk Islam wahai Ibnu Dagnah? Kata Ibnu Dagnah, enggak. Saya nggak masuk Islam, tetapi saya hanya memberikan jiwar saja. Nah, sejak saat itu Abu Bakar nggak bisa diganggu lagi, gitu, tidak bisa diganggu. Ya. Jadi dia bebas melaksanakan sholat, gitu, membaca Al-Quran. Ya, dia Abu Bakar ini membuat semacam di depan rumahnya itu ya, semacam musola lah begitu ya, yang terbuka. Di sana dia membaca Al-Quran, dia mengerjakan sholat, sampai orang-orang itu kemudian anak-anak ya, wanita ya, laki-laki, mereka ini penasaran gitu dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, dan ini sempat kemudian oleh orang Quraisy dilaporkan ya kepada Ibnu Dagnah gitu, ini orang yang kamu lindungi ini melakukan aksi seperti itu ya, dan ini sangat mengganggu kami, sampai akhirnya Ibnu Dagnah itu mencabut perlindungannya gitu ya. Nah, hadirin fillah, sampai akhirnya puncak dari tekanan terhadap dakwah itu adalah adanya pemboikotan. Ya. Jadi waktu itu Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, ini diboikot oleh orang-orang Quraisy. Ya. Kecuali Bani Naufal. Ya. Bani Naufal itu sebetulnya juga adalah kerabat Rasul. Ya. Tetapi Bani Naufal ini sejak awal pun sudah menentang Rasul. Ya. Maka yang disebut kerabat Rasul, kalau di dalam Al-Quran ada yang disebut kerabat Rasul, itu hanya mencakup Bani Hashim dan Bani Muthalib saja. Gitu. Ya. Nah, ini yang Muslim, yang kafir, ya, dari kalangan Bani Hashim, Bani Muthalib, ya diboikot semuanya. Dan ini berlangsung 3 tahun. Ya. 3 tahun. Nah, setelah berjalan 3 tahun, pemboikotan ini berakhir, ya, dan Abu Thalib wafat. Setelah itu Khadijah juga istri Rasulullah wafat. Begitu. Nah, akhirnya dalam kondisi tidak memiliki pelindung, ya, tidak ada perlindungan dari Abu Thalib, ya, dakwah Islam ini kan semakin bahaya nih, semakin bahaya. Maka Rasulullah, oleh karena itulah Rasulullah secara diam-diam keluar dari kota Makkah menuju ke Taif. Ini dalam rangka mencari perlindungan, ya, perlindungan, mencari pembelaan untuk menyebarkan Islam, gitu. Tetapi, ya, singkat ceritanya kita tahu ya bagaimana Rasulullah ketika datang ke Taif bukannya disambut kan gitu, tetapi malah disambit kan, gitu. Malah disambit ya, dilempari Rasulullah SAW sampai akhirnya Rasulullah keluar lagi dari Taif. Ya, dan Taif itu luar biasa ya perjalanannya. Kalau Bapak Ibu yang pernah haji umroh yang sempat berkunjung ke Taif, kita tahu bagaimana gitu dari perjalanan dari Makkah ke Taif itu jalannya sangat terjal sekali ya, pegunungan ya, dengan suhu yang dingin kan gitu di Taif itu. Nah, ini Rasulullah pulang lagi ke Makkah tapi nggak bisa masuk tiba-tiba gitu, lenggang kangkung gitu masuk ke Makkah, nggak bisa. Rasulullah harus meminta perlindungan dulu, ya, jaminan perlindungan dulu. Beliau datang ke Akhnas bin Syurek. Ini seorang musyrikin tapi netral begitu ya. Akhnas bin Syurek ini. Akhnas bin Syurek kata saya nggak bisa. Ya. Kata Akhnas bin Syurek, saya nggak bisa memberikan perlindungan karena saya sudah ada perjanjian dengan salah satu kabilah dari Quraisy, ya, nggak bisa melindungi kamu, wahai Muhammad. Ya. Kemudian datanglah Rasulullah juga kepada Suhail bin Amr, tapi Suhail bin Amr juga menolak secara halus, ya, tidak bisa memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Akhirnya Mut'am bin Adi
Nah, ini ya, Mut'am bin Adi memberikan jaminan keamanan kepada Rasulullah. Jadi, waktu itu Rasulullah bisa masuk ke Mekah, Bapak Ibu sekalian, bisa masuk ke Mekah itu setelah ada jaminan keamanan dari Mut'am bin Adi. Jadi, waktu itu Mut'am bin Adi membawa pasukannya, ya. Kemudian Rasulullah bersama dengan Rasulullah masuk ke kota Mekah. Kemudian Mut'am bin Adi mengatakan, Muhammad berada dalam jaminanku, ya. Muhammad berada dalam jaminan keamananku, sehingga waktu itu nggak ada yang bisa mengganggu Rasulullah. Nah ini ya, bagaimana Rasulullah memanfaatkan adat kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu untuk melindungi dakwahnya, gitu. Jadi ini adalah semacam kebanggaan bagi orang Arab pada saat itu. Kalau memberikan jiwar itu adalah kebanggaan. Jadi mereka ini sangat merasa kemuliaannya itu menjadi nampak gitu ya dengan memberikan jadi ini sebetulnya dorongannya juga dorongan mungkin ya semangat jahiliyah juga gitu sebetulnya gitu ya, karena untuk menunjukkan kehebatan kabilahnya gitu ya. Dan memang pada saat itu tuh nggak ada yang mengganggu ya, tidak ada yang mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah hadirin hafidhakumullah, akhirnya Rasulullah mencoba untuk mencari perlindungan juga dari kabirah-kabirah Arab yang lainnya. Jadi ketika musim haji tiba, ya beliau mendatangi kemah-kemah, yang mendatangi Bani Amir, Bani Ghassan, Fazarah, Bani Murrah, Bani Hanifah, Bani Sulaim, Bani Abbas, Bani Nasir, Tha'labah bin Uqabah, Bani Kindah, Bani Kalb, Bani Al-Harith, Bani Udharah, Bani Qais, ya. Semua didatangi Rasulullah SAW. Kepada mereka ini apa yang disampaikan? Kata Rasulullah, adakah yang sudi membawaku kepada kaumnya, kemudian melindungiku sehingga aku dapat menyampaikan risalah Rabbku, menyampaikan risalah dakwahku. Sesungguhnya Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan risalah Rabbku, gitu ya. Jadi Rasulullah ini mendatangi kabilah-kabilah, dimanfaatkan waktu-waktu haji ya, momen-momen haji itu untuk mendatangi, untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab pada saat itu. Nah ini disebutkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Pada kali yang lain Rasulullah ini datang ya kepada kabilah-kabilah lalu menyampaikan, aku kata Rasulullah tidak membenci kalian sedikit pun. Barang siapa yang ridho, siapa yang suka dengan apa yang aku dakwahkan, maka itulah dakwahku, seharusnya disambut begitu. Tapi siapa yang tidak menyukainya, tidak menyukai dakwah Rasulullah SAW, aku tidak akan memaksanya, kata Rasulullah. Aku hanya ingin kalian mau melindungiku dari orang yang ingin membunuhku, sehingga aku dapat menyampaikan risalah dakwah dari Rabbku, ya. Sehingga Allah putuskan padaku dan para pengikutku seperti apa yang dikehendakinya, gitu. Nah waktu itu macam-macam sambutan dari kabilah itu. Ada yang oportunis ya. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa dakwah Islam ini akan menundukkan Romawi dan Persia. Wah, ini terkejut kan? Orang-orang kabilah Arab waktu itu terkejut. Romawi dan Persia itu negara superpower pada saat itu. Ya, kerajaan-kerajaan Arab semuanya tunduk gitu ya kepada Romawi dan Persia. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa agama ini ya akan tersebar ke seluruh penjuru bumi, dan Romawi dan Persia itu akan bisa ditaklukkan oleh umat Islam ya dengan kekuatan agama ini. Mereka kaget gitu. Dan kemudian mereka mengatakan, wahai Muhammad, kalau nanti kita sudah menang, ya katakanlah aku mendukung dakwah kamu, menolong kamu dalam mendakwahkan Islam ini, nanti kami dapat apa? Gitu ya. Ada yang oportunis begitu ya kabilah itu. Kami dapat apa? Apakah kami juga dapat kepemimpinan? Ya, kami dapat jabatan jadi kepemimpinan, ngurus wilayah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, Rasulullah tidak bisa menjawab. Ya, itu terserah kepada Rabbku, kata Rasulullah. Ya, terserah kepada apa yang diinginkan oleh Tuhanku. Ya, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa seperti itu. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, apakah bodoh ya? Betapa bodohnya orang yang menyerahkan leher-leher mereka kepada orang-orang Romawi dan Persia, ya. Sementara dia tidak mendapatkan apa-apa, gitu kata mereka. Ya. Nah, ada juga orang yang mendengar, tetapi akhirnya dia tidak bisa menolak. Ya, kami ini
berada di dalam kekuasaan orang-orang Persia. Tidak bisa ya melawan masuk agama kamu untuk kemudian melawan agama mereka, begitu ya. Seperti itulah. Banyak ada yang kemudian ya dengan menolak dengan kasar dan sebagainya ya. Ada yang mendengar. Nah, di antara yang mendengar itu adalah Aus dan Khazraj ya. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini menyambut ya orang-orang Yathrib ya dari Madinah. Aus dan Khazraj ini ketika didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka ini kemudian sadar bahwa inilah yang sering dikatakan oleh orang-orang Yahudi, ya, dikatakan oleh orang-orang Yahudi selama ini, gitu, di Madinah ya, di Yathrib, gitu. Orang-orang Yahudi itu kalau sedang bertikai dengan orang-orang Aus dan Khazraj selalu mengatakan ya, ingatlah kalian, gitu kata orang Yahudi, ya, bahwa nanti akan datang Rasul terakhir yang akan berperang bersama kami dan akan mengalahkan kalian, akan menguasai kalian, gitu. Ini ungkapan-ungkapan yang sering sekali diucapkan oleh orang-orang Yahudi, sehingga ketika sebagian dari mereka mendengar seruan Rasulullah, nah ini dia, gitu ya. Orang Aus dan Khazraj ini dia, gitu, yang sering diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Mari kita masuk Islam ya, sebelum orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Jangan kalian keduluan sama orang-orang Yahudi gitu pada saat itu. Nah, di antara mereka ini kemudian ada yang masuk Islam ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ada terjadi peristiwa Baiat Aqobah yang pertama ya. Baiat Aqobah yang pertama ini adalah baiat dari orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Yathrib, untuk meneguhkan keislaman mereka. Ya. Kemudian tahun berikutnya datang lagi lebih banyak lagi, sekitar 70 orang, 60 sampai 70 orang untuk melakukan baiat lagi, ya, melakukan baiat lagi. Jadi orang-orang yang sudah masuk Islam ini berkomitmen berbaiat, bukan hanya komitmen terhadap nilai-nilai ajaran Islam, tetapi mereka berkomitmen untuk membela Rasulullah. Nah ini gitu ya. Nah ini ketika ada pernyataan dari mereka untuk siap membela Rasulullah sebagaimana mereka membela anak dan istri mereka sendiri, pada saat itulah Rasulullah akhirnya memerintahkan para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Gitu. Jadi Rasulullah SAW ini melakukan langkah-langkah yang membangun Madinah ya. Dimulai dengan membangun al-qaidah al-ijtimaiyah, membangun dulu basis masyarakatnya, basis pendukungnya ya, kaum Ansor, kaum Muhajirin, yang mereka ini sudah tercelup, tersibgoh ya oleh akidah Islam. Kemudian pada saat itu kaum muslimin berarti juga sudah memiliki al-qaidah al-ardiyah, memiliki basis teritorial, yakni Yathrib ya, yang dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, disinilah gitu ya, mulai cahaya dakwah ini semakin kuat, semakin kokoh setelah adanya basis masyarakat pendukung dan ada basis teritorial ya, al-qaidah al-ardiyah gitu. Nah, di sini ya, mulailah kemudian terjadi peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, dan bahkan hijrah itu adalah menjadi sebuah kewajiban ya. Ketika orang tidak mau hijrah itu kemudian dianggap telah murtad dari Islam gitu ya, kecuali karena tidak mampu ya, kecuali karena tidak mampu. Tapi kalau orang itu ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka kan gitu ya. Orang yang tidak mau hijrah itu, orang yang mati dalam keadaan teraniaya itu nanti akan ditanya kan gitu ya, apakah tidak ada bumi tempat kalian untuk melarikan diri gitu ya, kepada orang-orang yang tertindas itu ya. Ini dianggap sudah tidak bersama dengan al-jamaah ya, tidak bersama dengan jamaah, tidak bersama dengan kaum muslimin ketika orang itu tidak mau pergi hijrah gitu ya, tidak memiliki wala, loyalitas begitu. Nah, hadirin hafizakumullah, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini seperti disebutkan oleh Muhammad Al-Ghazali di dalam Fiqhus Sirah ya, dalam bukunya, ada 3 hal yang pokok ya yang dilakukan, yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menegakkan daulah Islamiyah di Madinah. Yang pertama adalah
memperkokoh hubungan umat Islam dengan Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan dibangunnya masjid. Yang kedua adalah mengokohkannya hubungan soliditas ya umat Islam, yaitu dengan mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Si fulan dipersaudarakan dengan si fulan, si A dengan si B, si C dengan si D, si E dengan si F, begitu ya, antara ansor kalangan muhajirin dan ansor ya. Nah, ini semakin memperkokoh ya kekuatan umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah mengatur hubungan umat Islam dengan non-muslim. Sulhul Madinah atau Piagam Madinah ya, ini ditandatangani karena waktu itu ketika Rasulullah datang ke Madinah, di sana itu sudah ada orang-orang, masih ada orang-orang musyrik, ada orang-orang Yahudi, dan ada sedikit orang Kristen gitu. Nah, maka Rasulullah SAW untuk menyolidkan ya masyarakat di Madinah atau di Yastrib pada saat itu, maka ditandatanganilah Sulhul Madinah atau Piagam Madinah yang mengatur hubungan mereka siap hidup berdampingan di Yastrib, membela ya Yastrib dari serangan orang-orang luar ya, dan masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya ya dalam Piagam Madinah itu. Nah, sehingga Rasulullah ini bisa fokus ya menghadapi orang-orang musyrikin pada saat itu. Nah, mulailah dilancarkan kan gitu ya, dilancarkan, membentuklah syariah atau satuan-satuan militer pada saat itu ya Rasulullah. Gitu. Kemudian akhirnya menjadi ancaman gitu ya bagi orang-orang Quraisy gitu, tumbuhnya Islam di Madinah ini. Nah, terakhir hadirin rahimakumullah, jadi kesimpulannya ketika dakwah di periode Makkah ini ada 6 yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah nasrul mabadi'i wa ta'alimil Islam. Jadi ketika dalam periode Makkah itu Rasulullah fokus pada menyebarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, ini aplikasian kita dalam konteks kita kekinian kita seperti apa ya tentang nasrul mabadi wa ta'alimil Islam, menyebarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Mungkin dakwah kita ini ya dakwah al-irsyad ya mungkin bisa dimulai dari apa kira-kira ya, intinya adalah bagaimana kita bisa masuk ke masyarakat, tapi juga tidak melupakan hal-hal prinsip ya dalam ajaran Islam. Bagaimana tahapan-tahapannya. Kemudian bina usakhsiyatil islamiyatid da'iyah. Kemudian perlu juga ada pembinaan pribadi Muslim yang da'iyah. Yang dimaksud dengan saksiyah Islamiyah da'iyah itu adalah pribadi-pribadi Muslim harus muncul, harus dibina, harus disiapkan pribadi-pribadi Muslim yang dia ini siap mengemban dakwah gitu. Muslimnya bukan hanya sekedar Muslim biasa, bukan hanya Muslim yang soleh, tetapi yang muslih, ya, bukan seorang Muslim yang soleh yang baik, tapi juga yang siap melakukan menjadi muslih, seorang yang melakukan perbaikan. Nah, ini perlu ya di sini al-irsyad perlu ya menyiapkan ya orang-orang skuad khusus lah gitu ya, khusus yang mereka ini dibina dengan sedemikian rupa siap untuk menjalankan roda jamaah, roda organisasi ini, gerakan dakwah ini gitu ya. Jadi karena dakwah ini sekali lagi seperti tadi saya sampaikan di awal tidak bisa dipikul oleh orang-orang yang hanya sambil lalu saja begitu ya. Tapi harus betul-betul orang yang punya komitmen terhadap dakwah, siap mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, gitu ya, hartanya, gitu, untuk dakwah ini, begitu ya. Nah, maka perlu dilakukan pembinaan pribadi, bina usakhsiyatil islamiyatid da'iyah, gitu. Kemudian juga diperkokoh, ya, bina ul jamaah, ya, Rasulullah melakukan pengokohan jamaah, pengokohan organisasi, kalau bahasa kita sekarang ya, bina ul jamaah, pengokohan organisasi.
Sehingga terbentuk komunitas yang komunitas muslim, komunitas orang-orang yang siap menjadi pendukung-pendukung dakwah gitu. Nah, pada periode Makkah, nah kalau kita nih sekarang nampaknya tidak perlu ya Siriyatut Tanzim ya. Kita harus terang-terangan justru sekarang ini, dan tidak ada halangannya bagi kita untuk terang-terangan saat ini gitu ya. Kalau zaman Rasulullah, karena situasi dan kondisinya, Rasulullah dalam kondisi tertentu pun kita ya mungkin perlu Siriyatut Tanzim ya, merahasiakan tanzim ya, organisasi ya, atau komunitas ya. Wujud organ dari komunitas itu perlu juga dirahasiakan dalam situasi-situasi tertentu. Tapi kalau di Indonesia, negara yang insya Allah aman untuk kita melakukan dakwah, ya tidak perlu ya Siriyatut Tanzim itu. Tapi di beberapa negara mungkin gitu ya, yang tidak mungkin secara terang-terangan muncul ya, ini bisa menjadi pilihan gitu ya, Siriyatut Tanzim ini. Kemudian al-ibtiadu anis saddi. Pada masa Mekah di mana kekuatan umat Islam itu belum tumbuh, maka menjauhi menghindarkan konfrontasi gitu. Jadi kalau dalam masa-masa pertumbuhan, jangan dulu kita ini membuka front gitu ya. Ini kalau ini pelajarannya dari dakwah Mekah ini. Jangan dulu membuka front di tengah-tengah masyarakat gitu. Ketika kita belum kuat kokoh begitu ya. Nah, Rasulullah SAW berupaya menghindarkan dakwah ini dari konfrontasi gitu ya. Kalau kita lihat misalnya pelajaran ya, mengambil pelajaran dari organisasi Islam di zaman sekarang ini, salah satunya ini kalau menurut saya ya, penilaian saya pribadi, misalnya gerakan Ikhwanul Muslimin itu, kalau saya ini pribadi saya menilai dia ini terlalu ke depan gitu, terlalu ke depan membuka front, langsung berhadap-hadapan dengan kekuatan internasional gitu ya, sehingga ya paling babak belur gitu. Umat Islam yang lainnya sih nonton aja gitu, nonton aja melihat bagaimana Ikhwan ini berbenturan dengan Israel, berbenturan dengan Amerika. Dia menjadi sasaran gitu ya. Dia ada di depan, tapi sebetulnya kekuatannya belum kokoh untuk menghadapi itu semua ya. Nah, bagaimana sekarang kan akhirnya harus tiarap dulu gitu gerakan Ikhwan itu ya. Sudah sedemikian besar gerakannya gitu, tetapi ya harus tiarap dulu untuk saat ini. Seperti itu ya. Nah, ini yang perlu dipikirkan ya, dalam kondisi tertentu kita jangan dulu membuka front gitu ya. Kemudian yang keenam, al-ibtiadu an sahatil ma'rakah ya. Menghindarkan dakwah ini bentrokan peperangan ya. Apalagi sampai peperangan gitu ya. Apalagi sampai angkat senjata gitu. Jangan dulu gitu ya. Al-ibtiadu an sahatil ma'rakah, dan nggak perlu kalau di Indonesia nggak perlu lagi gitu ya. Nggak perlu kita mengangkat senjata di Indonesia karena ini kaum muslimin ya. Di Indonesia ini kaum muslimin, orang-orang muslim yang tinggal diperbaharui saja, mungkin diperbaharui akhlaknya, diperbaharui akidahnya, diperbaharui pemahaman syariatnya, itu saja gitu. Tapi kalau Rasulullah dulu kan menghadapi jahiliyah langsung gitu ya. Nah, jangan dulu membuka bentrokan medan peperangan dengan mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Penjelasan alhamdulillah sudah tidak terasa juga. Mohon maaf jemaah, sudah melebihi batas waktu ini, jam 6:35. Insyaallah penjelasannya yang sangat detail sekali, dari mulai dakwah Syariah, dakwah Zahriyah, lalu sampai bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan. Sesungguhnya ini hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Abu Thalib dan juga dari Mutaim bin Adi. Alhamdulillah dakwah Rasulullah terus berkembang dan Islam berkembang pesat ya, hingga ke Madinah dan juga sampai ke Indonesia ini. Alhamdulillah. Baik para jemaah, mungkin para jemaah dipersilakan, mungkin ketika ada pertanyaan boleh di raise hand ataupun chat. Ada permintaan Ustaz, permintaan dari para jemaah juga, mungkin
materinya atau PowerPoint-nya bisa di-share gitu Ustaz. Siap. Ini Insyaallah. materinya sangat tertegun sekali, banyak dan juga sistematis sampai kesimpulan dari tadi periode dakwah itu yang 6 itu. Yang pertama tadi prinsip dakwah Rasulullah itu menyebarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kedua, pembinaan pribadi muslim dai. Ketiga, membentuk komunitas muslim. Yang keempat, merahasiakan wujud organ komunitasnya. Yang kelima, berupaya untuk menghindarkan dakwah dari konfrontasi. Yang keenam, menghindarkan dakwah dari bentrokan di medan perang. Itulah. Oke, sepertinya semuanya sudah paham Ustaz. Terima kasih atas ilmunya, atas waktunya yang sudah dijelaskan begitu detail di momen hari lahirnya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani perjuangan beliau dalam berdakwah. Mudah-mudahan kita juga, para Irsyad juga, ini bisa mengambil hikmah yang barusan sama Ustaz disampaikan, bagaimana dakwah kita untuk terus mengembangkan Islam ini supaya jaya menjadi rahmatan lil alamin. Oke, untuk menutup acara ini, acara kajian subuh virtual ini, seranya kita berdoa yang insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Indra. Oh iya, dipersilakan untuk memimpin doa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Waradallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'mina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan kaum mukminat, muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami kasih sayang-Mu sesungguhnya. Engkaulah pemberi karunia. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, limpahkanlah rizki kepada kami, rizki yang halal dan baik. Limpahkanlah ilmu kepada kami, ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran pada Ustaz Indra Kurniawan SAG, alhamdulillah sudah menyampaikan materi yang sangat baik bagi kita semua. Mudah-mudahan di kajian virtual selanjutnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir kembali dalam kajian subuh virtual ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, terima kasih para hadirin sekalian. Mari kita tutup kajian subuh virtual yang ke-72 ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fahmi, saya pamit ya. Kesadaran. Ya, saya turun, Ustaz. Sami-sami.